Halo semua, kalau teman-teman mengikuti channel Tanpa Ragi, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa kita sering membongkar kebohongan, dusta, atau fitnah Abdul Amburadul mengenai Al-Quran. Kita bahkan sampai membuat satu playlist khusus berjudul tentang Al-Quran yang isinya adalah video-video yang menunjukkan bukti bahwa Abdul Amburadul berdusta. Salah satu dusta Abdul Amburadul yang paling sering digunakan adalah Al-Quran tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Muhammad dan sama di seluruh dunia sampai ke titik komanya. Nah, walaupun kita sudah sering memberikan bukti-bukti yang sangat jelas bahwa apa yang dikatakan Abdul Amburadul itu adalah dusta, tetapi banyak sekali yang tidak bisa terima bahwa dirinya sudah tertipu oleh Abdul. Bahkan malah balik menuduh saya yang menipu atau menjelek-jelekan Islam. Salah satunya adalah Edi Prayetno. Nah, ini ya orangnya yang namanya Edi Prayetno ya. Edi Prayetno ini adalah salah seorang yang masuk Islam karena tertipu dengan klaim Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Muhammad dan sama di seluruh dunia sampai ke titik komanya. Pada suatu ketika, dia melihat sebuah video di channel Tanpa Ragi yang menegaskan bahwa Al-Quran yang dipegang oleh Muslim Indonesia sekarang terakhir diedit di Kairo, Mesir pada tahun 1924. Orang yang menegaskan di video itu adalah seorang profesor Islam bernama Munim Siri. Nah, ini ya videonya ya. Ini orangnya namanya Munim Siri. Seperti orang-orang lain pada umumnya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tertipu, Edi Praitno berusaha mencari pembenaran atas apa yang dia yakini. Dia mengundang seorang profesor lain yang bernama Menakem Ali untuk membantah atau meluruskan pernyataan Profesor Munim Siri. Nah, ini ya yang namanya Menakem Ali. Alih-alih membantah apa yang dikatakan oleh Munim Siri, Menakem Ali malah mengkonfirmasi bahwa apa yang dinyatakan oleh Munim Siri itu benar. Menakem Ali tidak mampu membantah informasi yang diberikan oleh Munim Siri. Tetapi untuk membuat Edi Praitno tenang, Menakem Ali menambal kebohongan lama yang dipercaya oleh Edi Praitno dengan kebohongan baru. Menutupi kebohongan lama dengan kebohongan baru seperti yang dilakukan oleh Menakem Ali bukan trik baru. Para pengikut Abdul Amburadul sudah melakukannya sejak zaman dulu. Nah, pada video ini kita akan mengupas lapis demi lapis kebohongan Abdul Amburadul yang diperankan dengan sangat baik oleh Menakem Ali. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si Tanpa Ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu Tanpa Ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, ini ya video yang akan kita bahas. Judulnya Membongkar Editing dan Revisi Al-Quran. Saya mendapatkan video ini dari channel Menakem Ali Official. Durasinya kurang lebih 1 jam, dan sebenarnya isinya cukup bagus. Hanya saja, video itu diawali dengan pembahasan bertele-tele yang cukup lama akibat ketidakmampuan Edi Praitno dalam mengerti perkataan Profesor Munim Siri. Edi Praitno mengira Profesor Munim Siri berkata bahwa Al-Quran pertama kali dicetak menggunakan mesin cetak pada tahun 1924 di Mesir. Padahal Profesor Munim Siri tidak pernah berkata seperti itu. Akibatnya, Menakem Ali buang waktu lebih dari setengah durasi video itu untuk membantah Al-Quran pertama kali dicetak menggunakan mesin pada tahun 1924 yang merupakan kegagalpahaman Edi Praitno atas penjelasan Profesor Munim Siri. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa Edi Praitno memang orang yang kurang cerdas.
Nah, sampai akhir video itu, Menachem Ali muter-muter menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali dicetak bukan pada tahun 1924, tetapi dia tidak menjelaskan kapan Al-Quran pertama kali dicetak menggunakan mesin. Jadi, karena saya kasihan kepada Edi Praitno, sekarang saya mau memberitahukan Edi Praitno bahwa kamu tidak perlu tanya profesor untuk informasi seperti itu. Kamu bisa cari sendiri di internet dan menemukan bahwa Al-Quran berbahasa Arab pertama kali dicetak sekitar tahun 1537 sampai 1538 di Venice, Italia, oleh Paganino dan Alessandro Paganini. Profesor Munim Siri tidak pernah berkata Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1924 di Kairo, Mesir, tetapi menjelaskan bahwa isi Al-Quran yang ada di tangan kamu sekarang ini terakhir diedit pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Jelas ya? Nah, benarkah Al-Quran diedit pada tahun 1924 di Kairo, Mesir? Yuk kita dengar apa jawaban dari Menachem Ali. Al-Quran terbitan tahun 1924 merupakan sebuah karya dari suatu komite. Ya, komitenya itu sebenarnya dipimpin oleh Syekh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini untuk memilih di antara beberapa qiraah yang paling tepat untuk dicetak. Bukan berarti yang lain itu dianggap salah bacaannya. Yang dipilih itu memang bacaan Hafiz. Oh, gitu. Jadi bacaan Hafiz an Asim itu yang dipilih. Dan itu melalui proses editing yang cukup melelahkan. Sehingga terjadi kesepakatan dicetak dengan versi tertentu. Jangan kita membayangkan bahwa Quran itu dihafal dalam satu versi. Quran itu dihafal dalam 10 versi. Bahkan ada yang Maksudnya 10 bacaan. 10 bacaan bisa hafal ya. Kalau dikatakan itu versi, oke. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi, oke. Kalau dikatakan itu versi, oke. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi, oke. Nah, jadi jelas ya, Menachem Ali tidak bisa membantah bahwa memang terjadi editing Al-Quran di Kairo pada tahun 1924. Hanya saja dia tidak tahu apa aja yang diedit di Kairo pada tahun 1924 itu. Artinya, informasi yang saya berikan bukan informasi bohong. Editing Al-Quran pada tahun 1924 yang saya beritahukan sudah dikonfirmasi oleh Profesor Munim Siri dan sekarang dikonfirmasi oleh Profesor Menachem Ali. Namun bedanya Munim Siri dengan Menachem Ali adalah Munim Siri tidak berusaha menutupi informasi itu dengan kebohongan yang lain. Sedangkan Menachem Ali berusaha menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Untuk mengerti tentang hal ini, kita perlu memahami berbagai lapisan kebohongan Abdul Amburadul tentang Al-Quran. Lapisan pertama tentunya adalah klaim bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama sampai titik komanya. Tidak ada varian atau versi Al-Quran. Kenyataannya ini adalah dusta. Kalau dikatakan itu versi, oke. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi, oke. Ada banyak versi Al-Quran. Dan yang kita bicarakan bukan versi terjemahan, melainkan versi Al-Quran berbahasa Arab yang dianggap bahasa asli Al-Quran. Ada Al-Quran berbahasa Arab versi Hafs yang populer digunakan di Indonesia. Ada Wars yang populer digunakan di Maroko. Dan ada berbagai Al-Quran berbahasa Arab versi lainnya yang populer di negara-negara lain. Ini sudah dikonfirmasi oleh Profesor Menachem Ali seperti yang barusan kita dengar. Kalau dikatakan itu versi, oke. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi, oke. Jadi, ada banyak versi Al-Quran,
adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah bahkan oleh Profesor Menachem Ali. Tetapi Menachem Ali berusaha untuk menenangkan Muslim lain yang terkejut karena selama ini mereka tertipu mengira Al-Quran di seluruh dunia sama sampai titik komanya dengan cara berkata bahwa itu hanya qiraat, hanya berbeda dialek. Ini adalah lapisan dusta Abdul Amburadul yang kedua. Mereka berkata Al-Quran zaman sekarang yang berbeda-beda itu karena Al-Quran memang diturunkan dalam 7 ahruf sejak zaman Nabi Muhammad. Sebagian menyebut 7 ahruf itu dengan sebutan 7 qiraat, 7 dialek, atau 7 bacaan. Sama aja, karena mereka sendiri tidak mengerti apa itu ahruf. Yuk sekarang kita dengarkan bagaimana Menachem Ali menutupi kebohongan Al-Quran sama di seluruh dunia sampai titik komanya dengan kebohongan 7 qiraat. Kemudian bacaan yang beragam tadi, ada 7 qiraah, 7 bacaan, Dan tidak ada perbedaan. nggak ada masalah. Iya. Jadi kalau dikatakan karena perbedaan bacaan, loh, perbedaan bacaan itu memang sudah berasal dari Nabi. Mau dibaca yakdzibun, mau dibaca yukadzibun, mau dibaca hal ataka haditsu Musa, mau dibaca hal ataka haditsu Mose. Tulisannya ya itu. Tapi cara bacanya. Cara bacanya. Iya. Iya. Kita kadang baca wadduha wallaili idza saja. Atau boleh dibaca wadduhi wallaili idza saja. Itu bacaan menurut para imam memang riwayatnya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas ya, Menachem Ali berusaha untuk tidak mempermasalahkan perbedaan berbagai versi Al-Quran berbahasa Arab itu dengan berkata bahwa itu adalah 7 qiraat yang sudah ada sejak zaman Nabi. Kenyataannya ini juga adalah kebohongan. Bukti bahwa ini adalah kebohongan ada banyak. Yang pertama, kalau teman-teman baca sejarah versi Islam, masalah 7 qiraat itu seharusnya sudah tuntas, tidak ada lagi pada zaman kekhalifahan Utsman. Karena ceritanya, Khalifah Utsman mengkanonisasi Al-Quran, sampai Al-Quran yang ada sekarang disebut Quran Utsmani, justru karena ada masalah 7 qiraat itu. Supaya tidak ada masalah 7 qiraat yang katanya ada sejak zaman Muhammad masih hidup itulah, makanya Utsman mengkanonisasi atau menstandarisasi Al-Quran. Jadi seharusnya 7 qiraat itu sudah tidak ada pada zaman Utsman. Bukti yang kedua adalah yang dimaksud dengan 7 qiraat itu adalah Nafi, Ibnu Katsir, Hamzah, Asim, Abu Amr, Al-Kisai, dan Ibnu Amir. Siapakah mereka? Apakah mereka hidup pada zaman Nabi Muhammad? Tidak. Tidak ada satupun dari mereka yang hidup pada zaman Muhammad. Mereka semua baru lahir puluhan tahun setelah kematian Muhammad. Lalu, siapa yang menentukan karangan 7 orang ini disebut sebagai 7 qiraat? Apakah Nabi Muhammad? Tentu saja bukan. Apakah para sahabat Nabi? Bukan juga. Yang menentukan 7 qiraat ini adalah Abu Bakar ibn Mujahid yang baru lahir sekitar tahun 860, lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal, di dalam buku yang berjudul Kitab Al-Sabah fi Qiraat. Jadi, versi-versi Al-Quran berbahasa Arab disebut 7 qiraat dan diklaim sudah ada sejak zaman Muhammad adalah dongeng yang dikarang lebih dari 200 tahun setelah kematian Muhammad oleh seseorang yang bernama Ibn Mujahid. Lagi pula, versi Al-Quran yang ada di Indonesia adalah versi Hafs. Nama Hafs tidak ada di dalam daftar 7 qiraat yang ditentukan oleh Ibn Mujahid. Bahkan kalau kita perhatikan, versi-versi Al-Quran lain yang beredar sekarang ini, versi Wars yang ada di Maroko, versi Kalun, dan lainnya,
Tidak ada satupun yang termasuk di dalam daftar 7 qiraat yang ditentukan oleh Ibn Mujahid. Bukti yang ketiga adalah versi-versi Al-Quran berbahasa Arab yang ada pada zaman ini bukan hanya 7, bukan hanya ada 10, tetapi ada sekitar 30 versi yang ditemukan oleh Hatun Tash. Bukti memang ada segitu banyaknya, ada di video di channel Tanpa Ragi dengan judul 31 versi Al-Quran berbahasa Arab di zaman now. Jadi, versi-versi Al-Quran berbahasa Arab yang ada pada zaman ini adalah masalah baru yang tidak ada urusannya dengan 7 qiraat, 7 ahruf, atau apapun juga sebutannya yang katanya ada pada zaman Muhammad. Artinya, klaim bahwa berbagai versi Al-Quran berbahasa Arab yang ada sekarang ini adalah 7 ahruf, 7 qiraat yang sudah ada sejak zaman Muhammad adalah sebuah kebohongan besar. Nah, setelah lapisan kebohongan ini kita bongkar, kita akan bertemu dengan lapisan kebohongan lain, yaitu klaim bahwa versi-versi itu hanya berbeda dialek, tidak ada perbedaan makna. Yuk, sekarang kita melihat bagaimana Menachem Ali mengkonfirmasi bahwa ada perbedaan makna di antara berbagai versi tersebut, sekaligus berbohong bahwa tidak ada perbedaan makna. Tapi artinya sama ya, semua. Secara inti pesannya tidak berbeda. Berbeda, iya. Kalaupun dibaca kul, artinya katakan. Katakan. Kalau dibaca kala, dia telah berkata. Tapi intinya ada satu perkataan. Kalaupun dibaca kul, artinya katakan. Katakan. Kalau dibaca kala, dia telah berkata. Tapi intinya ada satu perkataan. Nah, apa yang disampaikan oleh Menachem Ali adalah salah satu contoh yang sudah pernah kita bahas di dalam video berjudul 3 contoh perbedaan Al-Quran versi Hafs Wares, bukan cuma dialek qiraat. Ini ya videonya ya. Di sini kita bisa lihat apa yang dimaksud oleh Menachem Ali. Ini adalah screenshot video pembahasan kita. Di versi Hafs tertulis kola, sedangkan di versi Wars tertulis kul. Kola berarti dia telah berkata. Kul berarti katakanlah. Ini jelas makna yang berbeda. Yang satu adalah informasi bahwa seseorang telah berkata, sedangkan yang satu lagi adalah perintah untuk mengatakan. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita buang tanda baca dan lain sebagainya, sehingga menjadi Arab gundul, ini adalah 2 kata yang berbeda. Bagaimana cara Menachem Ali berbohong untuk menutupi hal ini? Dia katakan, secara inti pesan tidak beda. Kalau dibaca kul artinya katakanlah, kalau dibaca kola artinya dia telah berkata, tetapi intinya ada suatu perkataan. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara Menachem Ali mengkonfirmasi bahwa ada perbedaan makna antara 2 versi Al-Quran, sekaligus berbohong bahwa tidak ada perbedaan makna. Kalau caranya seperti itu, mau ditunjukin perbedaan sejelas apapun akan dibilang sama. Kita juga bisa menyamakan segala macam hal dengan cara seperti itu. Contohnya, saya bisa menyamakan kamu dengan monyet. Kamu tidak ada bedanya dengan monyet, karena intinya kamu dan monyet sama-sama makhluk hidup. Contoh lain adalah seseorang yang menjual bajai dengan berkata bajai sama dengan BMW. Ketika ada orang yang tahu apa itu BMW, dan menunjukkan bahwa BMW berbeda dengan bajai, dia berkata, memang BMW rodanya 4, bajai rodanya 3, tapi intinya sama-sama kendaraan. Jadi, sekali lagi, kalau cara kamu berkata tidak ada perbedaan makna di berbagai versi Al-Quran adalah dengan mengakal-akali seperti itu,
Itu namanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kamu cuma seorang penipu yang membuat orang menjadi bodoh, membeli bajai yang kamu jual sambil percaya bahwa bajai yang dia beli sama dengan BMW. Kalau kamu bukan penipu, kalau kamu mencari kebenaran, kamu akan jujur berkata bahwa BMW memang berbeda dengan bajai. Begitu juga jika kamu memang mencari kebenaran. Kamu akan berkata bahwa Al-Quran versi Hafs memang berbeda dengan Al-Quran versi Wars sampai ke maknanya. Kamu akan jujur berkata bahwa kul, katakanlah, berbeda makna dengan kola, dia telah berkata, tanpa dipaksa sama dengan diakal-akalin, intinya ada suatu perkataan. Tapi artinya sama ya, semua. Secara inti pesannya tidak berbeda. Berbeda, iya. Kalaupun dibaca kul, artinya katakan. Katakan. Kalau dibaca kala, dia telah berkata. Tapi intinya ada satu perkataan. Nah, satu hal menarik yang saya lihat di video itu adalah Edi Prayitno iya-iya aja ketika ditipu oleh akal-akalan Menachem Ali. Saya tidak tahu apakah karena Edi Prayitno memang begitu tidak cerdasnya sampai dia tidak tahu bahwa dia sedang ditipu, atau dia memang ingin ditipu supaya dia merasa bahwa apa yang dia yakini itu benar. Saya yakin semua orang pernah tertipu, tetapi kenyataannya ada orang-orang yang memang suka ditipu. Mereka lebih suka menerima tipuan yang manis daripada menerima kenyataan yang pahit. Kalau kamu beragama untuk menipu dan ditipu, itu terserah kamu. Tetapi kenyataannya yang ingin saya tegaskan di sini adalah saya tidak berdusta. Menachem Ali mengkonfirmasi adanya perbedaan kul dan kola pada Al-Quran versi Wars dan Hafs seperti yang saya sampaikan pada video 3 contoh perbedaan Quran Hafs dan Wars. 2 contoh perbedaan lain di video itu tidak dikutip oleh Menachem Ali. Dengan tidak dikutip oleh Menachem Ali, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 2 contoh yang lainnya itu juga benar. Karena Menachem Ali jelas sudah menonton video saya. Kalau ada informasi salah yang saya sampaikan, dia pasti akan mengeksposnya. Perlu saya tekankan di sini bahwa perbedaan makna antara Al-Quran bahasa Arab versi Hafs dan Wars bukan hanya ada 3, ada banyak. Saya hanya mengambil 3 contoh dari sekian banyak perbedaan yang ada. Belum lagi perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dengan versi Kalun, dan perbedaan dengan 30 versi Al-Quran berbahasa Arab lainnya. Nah, setelah kita bongkar lapisan kebohongan tidak berbeda makna ini, biasanya Muslim awam akan mencoba menutupinya dengan berkata, bukti Al-Quran di seluruh dunia sama adalah dengan adanya MTQ internasional, pertandingan baca hafalan Al-Quran. Pada video Edi Prayitno dengan Menachem Ali, kita tidak melihat mereka mencoba menutupi kebohongan dengan MTQ. Mungkin karena mereka sudah tahu bahwa klaim MTQ membuktikan Al-Quran di seluruh dunia sama adalah kebodohan yang hakiki. Kompetisi MTQ baru mulai diadakan pada tahun 1961 di Malaysia, dan itu hanya untuk negara-negara yang menggunakan Al-Quran versi Hafs. Orang-orang yang berusaha menyangkal adanya berbagai versi Al-Quran dengan MTQ adalah orang-orang Islam awam yang kurang pengetahuan. Nah, walaupun di video itu Menachem Ali tidak berusaha menutupi kebohongan dengan MTQ, dia berusaha menutupinya dengan kebohongan baru yang seharusnya kalau kamu Muslim, kamu langsung tahu bahwa itu adalah kebohongan. Kita dengarkan ya. Kalau dikatakan ada 7 bacaan yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, itu memang betul. Bukan berarti orang Indonesia itu tidak mengenal bacaan selain Hafs.
Dia juga mengenal bacaan Warsh. Dia juga mengenal bacaan Khalaf. Dia juga mengenal bacaan Qalun dan lain sebagainya. Dan itu ada dalam kitab-kitab ulama kita diajarkan kiroah-kiroah itu. Hanya saja yang di Indonesia lebih banyak menggunakan bacaan Hafiz. Tapi bukan berarti mereka tidak paham. Tetapi sekaligus mereka itu hafal semua. Nah, kita maklumi dulu, Menachem Ali hanya mengatakan 7 versi bacaan. Mungkin karena dia mainnya kurang jauh, belajarnya kurang banyak, dan kopinya kurang kental. Sehingga dia tidak tahu bahwa sekarang ini ada sekitar 30 versi bacaan Al-Quran. Tetapi yang seharusnya teman-teman langsung sadari Menachem Ali berdusta adalah ketika dia berkata, orang Indonesia mengenal bacaan selain Hafs. Dia bahkan berani berdusta dengan berkata orang Indonesia mengenal bacaan Warsh, Qalun, dan lainnya, paham dan hafal semua. Kalau kamu adalah seorang Muslim, coba kamu jawab sendiri deh, apakah Menachem Ali berkata jujur atau bohong? Apakah kamu mengenal bacaan Warsh, Qalun, dan lainnya? Apakah kamu paham dan hafal semuanya? Enggak kan? Kamu bahkan baru tahu bahwa Al-Quran yang kamu pegang itu adalah versi Hafs. Ini berawal dari berita yang viral minggu yang lalu tentang unggahan video yang menyebutkan bahwa ada Al-Quran yang salah dan menyesatkan. Dan unggahan itu dalam sehari sudah dibagikan ulang sebanyak 57.000 netizen. Subhanallah. Luar biasa cepatnya informasi. Karena itu perlu kita ambil hikmahnya. Bahwa dengan beredarnya video itu, maka masyarakat Islam Indonesia jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem penulisan di dalam Al-Quran. Versi Hafs yang kamu pegang itu aja, kamu tidak hafal semua dan tidak paham isinya. Apakah ada orang Indonesia yang hafal dan paham 7 versi Al-Quran? Mungkin aja ada, tetapi kemungkinan besar tidak. Saya cukup yakin Menachem Ali sendiri tidak hafal versi Warsh. Dan saya cukup yakin ada bagian-bagian tertentu di dalam Al-Quran versi Hafs yang tidak dimengerti oleh Menachem Ali. Jadi, kebohongan Menachem Ali yang ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kalau kamu Muslim dan kamu jujur terhadap diri kamu sendiri, kamu akan berkata bahwa Menachem Ali memang berbohong. Nah, satu hal terakhir yang ingin saya bahas dari video Edi Prayitno dan Menachem Ali ini adalah sebuah tindakan yang menurut saya cukup menggelikan. Yuk kita lihat cuplikannya. Kalau dikatakan Quran baru dikanonkan tahun 1924, kalau seandainya dianggap periode pengkanonan, bagaimana dengan Alkitab? Apakah sampai hari ini kanon itu sudah tuntas? Belum tuntas. Karena antara Alkitabnya kanon Ortodok, kanon Katolik, kanon Protestan, sama-sama tidak sepakat mengenai jumlah kitab dalam Alkitab itu sendiri. Ya kan? Nah, kenapa saya berkata apa yang dilakukan oleh Menachem Ali ini menggelikan? Karena ini adalah kebiasaan Abdul Amburadul yang sudah kehabisan akal dalam membela dan menutupi kebohongannya. Ini seperti seseorang yang mengklaim diri sebagai orang yang tidak pernah mencuri seumur hidup, dan ketika dia tertangkap dan terbukti sering mencuri, dia asal nunjuk orang lain sambil berkata bahwa orang itu lebih sering mencuri daripada saya. Maling teriak maling. Begini, Bung.
Orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab tidak pernah berubah dan sama di seluruh dunia sampai titik komanya. Kalian yang klaim seperti itu. Menggelikan sekali ketika klaim kamu terbukti bohong, kamu menuduh orang lain berbohong juga seperti kamu. Klaim kamu tentang kitab sucimu tidak pernah berubah dan sama di seluruh dunia sampai titik komanya adalah klaim dusta. Akuilah itu. Itu lebih terhormat daripada kamu jadi maling teriak maling. Kalian menunjukkan kitab suci orang lain, punya banyak versi yang berbeda-beda, tidak membuat klaim Al-Quran kalian jadi tidak pernah berubah sampai ke titik komanya di seluruh dunia menjadi bukan kebohongan. Itu hanya menunjukkan bahwa kalian mengakui bahwa kalian telah berdusta dan kalian mencoba untuk menyeret orang lain untuk menutupi dusta kalian. Jelas ya? Nah, sebenarnya masih banyak lapisan kebohongan Abdul Amburadul, tetapi tidak ada di dalam video Edi Praitno dan Menachem Ali ini. Jadi sekarang saya cuma akan memberikan informasi aja, apalagi lapisan kebohongan lainnya, dan kita sudah pernah mengupasnya pada video lain. Lapisan kebohongan lain yang biasanya dilakukan oleh Abdul Amburadul adalah klaim bahwa Al-Quran tidak pernah berubah karena dijaga oleh Allah SWT. Ini sudah kita bahas di dalam video yang berjudul Ayat-ayat Quran yang hilang dimakan binatang. Katanya dijaga Allah. Selanjutnya, kalau teman-teman termasuk Profesor Menachem Ali mempertanyakan di mana bukti Al-Quran diedit atau berubah, kita juga sudah membahasnya pada video berjudul 3 bukti perubahan Al-Quran di naskah kuno, penambalan kata Allah. Di situ kita sudah memperlihatkan contoh bukti-bukti perubahan teks ayat-ayat Al-Quran pada naskah-naskah kuno yang sekarang ada di museum. Di video itu, naskahnya ada di museum mana, dengan kode barang apa, sudah diinformasikan dengan jelas. Seperti ini ya, BNF Arabe 326A7V. Jadi, kamu jangan minta saya menunjukkan fisiknya ke kamu. Kamu pergi aja ke museum itu ya. Nah, kalau kamu mau tahu lebih dari 3 contoh yang diberikan di video itu, silakan baca buku Correction in Early Quran Manuscript karya Dr. Daniel Alan Brubaker. Kalau kamu tidak sanggup beli, silakan download melalui Telegram WAFM yang ada di link ini. Ya, teman-teman catat aja ini ya, tulisan ini. Teman-teman tinggal salin dan ketik sendiri di browser, dan teman-teman bisa langsung download buku Correction in Early Quran Manuscript karya Dr. Daniel Alan Brubaker. Nah, selanjutnya kita juga sudah bahas kronologi perubahan Al-Quran berdasarkan bukti naskah kuno. Nah, ini ya videonya ya. Teman-teman bisa cari di YouTube di channel Tanpa Ragi. Kalau kamu masih merasa belum cukup, kamu bisa melihat video-video lain yang membongkar kebohongan Abdul Amburadul di playlist tentang Al-Quran di channel Tanpa Ragi ya. Nah, akhir kata untuk Bapak Menachem Ali, Edi Praitno, dan teman-teman muslim lainnya. Kamu mencari pembenaran atau mencari kebenaran? Praktek klaim akal-akalan yang kalian lakukan adalah mencari pembenaran. Dengan cara akal-akalan pembenaran seperti yang kalian lakukan itu, komik Doraemon juga bisa jadi kitab suci yang turun gedebuk dari langit. Tidak pernah berubah, sama di seluruh dunia. Percaya buta bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya tanpa boleh dipertanyakan. Dan jika kamu hafal komik Doraemon dalam bahasa Jepang, tanpa kamu mengerti, kamu akan mendapatkan pahala dari Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita.
Artinya, kalau kamu mencari pembenaran atas keyakinan kamu, kamu tidak akan menemukan kebenaran. Kalau kamu mencari kebenaran, jangan cari pembenaran atas keyakinan kamu. Jujurlah kepada diri kamu sendiri dan belajarlah menerima kenyataan yang pahit. Kamu beragama bukan untuk menipu dan ditipu, kan? Kalau kamu sudah sadar bahwa kamu beragama bukan untuk menipu dan ditipu, lebih baik kamu keluar dari agama yang isinya cuma kebohongan dan cari agama lain. Gak usah takut dengan ancaman neraka, karena itu juga cuma akal-akalan untuk nakut-nakutin kamu doang. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati.